Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala Allah mempertemukan kita kembali di tempat ini, di Warkop Densija Pacarakang, dalam program Tanya Ayub, Tanya Jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, di hadapan kita semua. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, bagi ikhwan yang hadir secara langsung, apabila Anda ingin bertanya, boleh menggunakan mic yang telah disediakan oleh panitia. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, apabila Anda ingin bertanya, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBimaOfficial. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Ikhwan. Baik, bismillah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Izin sebelum bertanya, saya ada satu pertanyaan pribadi dan satu pertanyaan titipan dari kajian masjid tadi yang tidak sempat tersampaikan. Yang pertama, ini tentang perkara dalam majelis Sunan Ibnu Majah kemarin ini di JF, alhamdulillah, dalam pembahasan sahabat Az-Zubair Ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Yang di sana itu ada dibahas tentang hawari atau hawari, Ustaz, pembela untuk para nabi. Nah, di sini bahwa dijelaskan bahwa haditsnya itu setiap nabi punya hawari atau pembela. Nah, apakah hal semacam ini masih berlaku untuk orang-orang setelahnya? Dan bagaimana kita terhindar jangan sampai kita tergolong kepada orang yang isbi nantinya dalam perkara hawari ini. Nah, Ustaz, itu yang pertama. Jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, sebenarnya ini kan kajian Ibnu Majah toh. Ustaz Dul, masa kita tanya ke sini? Wah, kita dari samudra ke sungai tidak berair. Gimana caranya itu? Iya. Alhamdulillah hadits memang alhamdulillah itu disebutkan hadits Bukhari, hadits Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Az-Zubair ibn al-Awwam." Iya. Sungguh kata Nabi, setiap nabi itu memiliki hawari. Hawari itu bisa dibilang pengikut setia, penolong setia, yang tentunya saat senang dan susah tetap berada di belakang. Itu dibilang hawari. Dan Nabi berkata, ini keutamaan Zubair ya Ibnul Awwam radhiyallahu taala anhu, yang Nabi katakan kepadanya, wa inna hawari Az-Zubair Ibn al-Awwam, dan sungguh pengikut setiaku, penolong setiaku adalah Az-Zubair Ibn al-Awwam. Iya, Az-Zubair Ibn al-Awwam. Ini disebutkan sebagai mangqabah, sebagai keutamaan
ya terhadap Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Disebabkan juga ini Zubair adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah karena ini bisa dikatakan sepupu ya, sepupu dari Nabi. Sepupu dari Nabi karena dia adalah putra dari bibinya Nabi. Putra dari bibinya. Saudari dari bapaknya, yaitu Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Dan dia termasuk as-sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang pertama masuk surga. Bahkan Az-Zubair bin Al-Awwam salah satu yang diberi kabar gembira dari 10 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Iya, tanpa adab, tanpa hisab. Iya. Apakah hadits ini berlaku umum? Iya. Dan bisa juga untuk setiap orang setelahnya. Kita dohir lafaz, nampak dari lafaz likuli nabi, setiap nabi. Apakah ini juga berlaku terhadap yang menggantikan kedudukan nabi? Bisa saja, tapi secara tambih, secara ima, diisyaratkan, tapi kita tidak bisa memutlakan, karena memang lafaz nabi, nabi. Lafaznya nabi adalah nabi. Sementara setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Dan tidak boleh kita selain nabi menjadikan dia sebagai panutan setia. Karena tidak ada yang maksum. Tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak bersalah. Iya. Beda kalau nabi, wahyu diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengikutan kita secara mutlak, ketaatan kita secara mutlak adalah kepada Nabi Muhammad. Adapun selainnya karena dia mengikuti Nabi Muhammad, tabaan. Bukan karena dia inti. Oleh karena itu kalau berselisih, para ulama saja dari ulama usul, jika sahabat berselisih, kita memang tidak boleh keluar dari perselisihan mereka. Kalau mereka dinukil 2 pendapat, kita nukil 2 pendapat. Terus, mauqif as-sahih, kedudukan yang benar adalah kita mencari dalil yang kuat dari 2 pendapat itu. Tidak boleh kita buat pendapat ketiga. Itu kalau berselisih setelah Nabi. Kalau Nabi, wajib kita ikut. Bahkan kita buang pendapat kalau menyelisih Nabi. Kalau menyelisih Nabi. Jadi secara pendek, kelihatan dalam hadits likuli Nabi. Lafadznya Nabi. Karena memang hanya Nabi lah yang diikuti secara mutlak. Karena wahyu yang diucapkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Masih ada? Baik. Izin ini pertanyaan dari Umahat tadi. Diteruskan ke Ana ini. Bismillah. Izin Ustadz bertanya. Ada yang terjadi di suatu daerah di mana terjadi penguburan mayat yang tanpa ada penyelenggaraan jenazah karena satu dan lain hal, yang salah satu penyebabnya adalah mayat dikuburkan bahasa daerah kayaknya Ustaz. Mayat dikuburkan di Doro Sangiang. Pertanyaan saya, yang bertanya ini yang menulis surat ini Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika kuburan tersebut digali kembali karena rukun mandi jenazahnya tidak terpenuhi dengan alasan gunung itu juga Badana Doro Weradana Wambari. Kayaknya bahasa apa ini Ustaz? Makanya saya rasa kenapa saya kenal ini. Baik, Pak. Itu ya sebenarnya dalam masalah hukum semua tentang jenazah ya, memandikan.
mengkafani, mensolati, menguburkan, fardu kifayah. 4 ini fardu kifayah. Jika sudah dimandikan, gugur dari dosa yang lain. Jika belum dimandikan, harus kita mandikan. Boleh kita gali kembali kalau belum hancur mayat. Masih ada. Belum lama. Gali kembali, dimandikan kalau bisa dimandikan, kalau tidak bisa kita tayamumkan. Kita tayamumkan. Itu yang dilakukan, kan ini fardu kifayah. Wajib hukumnya. Berdosa semuanya jika tidak dilakukan. Iya, demikian pula mengkafaninya, fardu kifayah. Mensolatinya, fardu kifayah. Cuman, kalau belum disolati, beda dengan belum dimandikan. Kalau belum dimandikan harus digali. Dan dimandikan kalau bisa, kalau tidak ditayamumkan. Kalau sholat, bisa disolati di kuburan. Karena sholat jenazah itu tanpa ruku, tanpa sujud. Sehingga boleh di kuburan. Beda kalau sholat lain. Sholat lain yang ada ruku, ada sujud, tidak boleh di kuburan. Tidak boleh di kubur. Sholat yang lain. Kalau sholat jenazah boleh kan hanya doa. Isinya. Tanpa ruku, tanpa sujud. Jadi tidak perlu digalikan. Tidak perlu digalikan kembali kuburannya. Wallahualam. Jadi tadi itu dilihat, Abu, kalau memang belum dimandikan dan masih ada di bawah, berdasarkan pengalaman orang-orang yang menggali kubur, iya, boleh digali dan dimandikan. Jika tidak mungkin lagi, ditayamumkan saja. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas kesempatan yang diberikan. Afwan Ustaz, izin bertanya, ini pertanyaan titipan. Saya bacakan. Teman saya punya barang yang pernah saya pinjam, sudah lama dari masa sebelum COVID. Tapi belum saya kembalikan sampai sekarang. Karena berhubung nomor kontaknya sudah tidak aktif dan keberadaannya pun sudah tidak diketahui. Dan sampai saat ini barangnya pun sudah tidak pernah saya pakai. Jadi saya berniat kenapa tidak dijual saja, yang kemudian hasil jualannya itu diwakafkan ke pembangunan masjid, karena nilainya juga lumayan kisaran juta. Daripada barangnya saya simpan, terus nantinya juga akan dihisap dan punya juga sudah tidak tahu keberadaannya. Pertanyaannya di sini, bagaimana hukumnya melakukan hal tersebut, atau apakah ada tindakan yang lebih tepat terkait jalan keluar agar bisa bebas dari hisap terhadap barang yang lumayan ada harganya tersebut? Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik. Pertama, diusahakan dulu cari orangnya. Jika memang tidak lagi didapat, boleh kita bersedekah atas namanya. Kita bersedekah atas namanya. Boleh. Dan kalau nanti datang orangnya, sebelum meninggal ini, datang dia di dunia ini. Dia datang di dunia ini. Maka kita boleh kasih tahu kepadanya. Saya sudah jual dan saya sudah sedekahkan nilainya. Kalau dia bilang, saya mau barangnya, tidak apa-apa, kita kembalikan saja dan pahalanya untuk kita. Itu kalau dia datang di dunia. Di akhirat ini lagi keutamanya juga. Kan kita tetap dihisap. Di akhirat nanti dia akan datang menagihnya barangnya tadi, dan itu haknya. Di akhirat semua hak akan ditunaikan. Maka juga sama. Dia mau pahala sedekahnya atau dia mau diganti barangnya. Di akhirat begitu. Dalam hadits Nabi SAW. Iya, kalau dia mau pahala sedekahnya diambil,
Kalau tidak mau, maka dia akan ambil pahala dan kita juga dikasih pahala dari sedekah tadi. Sehingga kita tidak merugi. Itu cara pertama. Cara kedua, boleh kita jadikan itu sebagai, kan belum tentu dia mau sedekah. Boleh kita jual dan dia jadikan sebagai usaha yang produktif. Tidak ada masalah. Misalnya dia sekarang punya itu dan kita uangkan dan kita kasih ke modal usaha. Cuman ini, iya, ketika dia datang harus kita kasih modalnya tadi dan keuntungannya. Dan itu utama. Itu utama. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW di orang sebelum kita. Ada orang mempekerjakan pekerja, dia pergi belum diambil gajinya. Maka orang ini dia belikan kambing. Uang gajinya tadi berkembang kambingnya. Bahkan bertambah sapinya, bertambah onta. Suatu waktu dia datang. Suatu waktu dia datang. Ini sebagai hamba Allah yang utama diceritakan oleh Nabi SAW. Dari kisah Israiliyat. Dari kisah Israiliyat. Datang kepadanya suatu waktu sudah berkembang banyak. Dari gajinya tadi orang ini peliharakan. Kembangkan. Dia datang, ya fulan. Dulu saya punya gaji di kamu. Mana dia? Saya mau tagih. Akhirnya orang ini itu semua. Kambing satu gunung, sapi, onta. Itu semua. Punyamu itu. Dia bilang, jangan kamu bohong. Betul, itu uangmu. Akhirnya diambil semuanya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi bisa kita sedekahkan atas namanya. Ya berarti nanti kita kasih tahu. Kalau dia tidak terima, ya kita ganti saja barang. Kita ganti saja barangnya atau senilai dengannya. Kan kalau sudah tidak ada barangnya, boleh kita ganti dengan nilai. Boleh. Boleh juga kita jual dan kita jadikan sebagai modal usaha yang mana nanti hasilnya untuk dia. Wallahualam. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Boleh Ustaz. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Jadi saya pernah mendengar seorang muslim harus cerdas. Ya. Nah, dari kaitan hal ini Ustaz, kaitannya dengan penggabungan sholat sunnah. Nah kan tadi saya katakan seorang muslim harus cerdas. Jadi pada saat kita menggabungkan, atau ilustrasinya begini Ustaz, pada saat kita ambil wudhu, mau sholat zuhur di masjid, ambil wudhu dari rumah, kemudian kita berniat ya dalam hati mau sholat fardu zuhur. Nah disinilah ada penggabungan sholat sunnah. Saat kita berjalan itu atau dari rumah, saya berniat di dalam hati ini Ustaz ya, menggabungkan sholat sunnah tahiyatul masjid digabung dengan sholat rawatib qabliyah zuhur, kemudian digabung dengan sholat sholat antara azan dan qomat, kemudian sholat sunat wudhu. Pertanyaan saya, apakah boleh itu Ustadz? Kemudian yang kedua, kalau boleh berapa? Artinya nilai-nilai pahalanya apakah sedikit-sedikit atau mutlak atas penggabungan tersebut? Terima kasih Ustaz. Baik. Jawaban dari pertanyaan Bapak, alhamdulillah, itu tertuang dalam hadits Umar ibn Khattab, riwayat Bukhari, Muslim. Jadi Nabi SAW bersabda, kita hafal semua ini hadis. Innamal a'malu binniyat, dengan lafaz jamak, lebih dari satu. Sungguh amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Itu menunjukkan boleh menggabungkan lebih dari satu amalan, lebih dari satu niat dalam sebuah amalan. 2 rakaat sholat boleh digabungkan semua sholat yang sama di waktu itu. Boleh.
Seperti yang kita bilang tadi. Masuk wudhu, ada sholat tahiyat, ada sholat wudhu 2 rakaat. Masuk masjid, 2 rakaat tahiyat masjid. Qobliyah, 2 rakaat sebelumnya. Antara adzan dan iqamat, 2 rakaat. Ini 4 ini masuk dalam lafaz tadi bin niyat. Sungguh amalan itu tergantung niat-niatnya. Ini menunjukkan boleh menggabungkan banyak niat dalam satu amalan. 1. Pahalanya. Pertanyaan Bapak lanjutannya. Gimana? Pahalanya apakah terhitung 1 atau semua dapat yang diniatkan? Lanjutan hadis. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh tiada lain, setiap orang akan mendapatkan manawa, apa saja yang dia niatkan. Jadi apa saja tadi niatnya kita dapat. Kita dapat pahala wudhu, sholat wudhu, tahiyat masjid, qobliyah, 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Semua kita dapat. Makanya ibadahnya orang pintar, sedikit capek, banyak pahala. Daripada orang bodoh, banyak capek, sedikit pahala. Sedikit pahala. Misalnya kalau orang tidak tahu itu, dia akan masuk masjid, tahiyat masjid dulu. Baru nanti berdiri lagi, qobliyah. Padahal bisa digabung. Akhirnya dia capek banyak, pahalanya sedikit. Seperti itu Pak, itu satu lafaz hadis. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Satu penanya sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz terkait apa hukumnya menyampaikan pengumuman di masjid menggunakan pengeras suara untuk disampaikan ke warga-warga sekitar masjid tersebut. Salah satu contoh mungkin ada kegiatan di daerah kompleks tersebut tapi diumumkan di masjid. Dan beberapa lagi seperti kegiatan ada acara di rumah warga terus mereka sampaikan. Mohon dibantu. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pengumuman itu Pak ada 2 secara garis besar. Ada pengumuman yang bersifat mengajak kepada hal yang makruh atau haram, dan ada pengumuman yang bersifat mengajak kepada perkara yang mubah atau perkara yang disyariatkan. Iya. Jika pengumuman itu sifatnya pengumuman itu adalah terkait dengan perkara yang makruh atau haram, maka haram atau makruh di masjid tidak dibolehkan. Misalnya apa itu? Kita umumkan di masjid perkara yang berbau bid'ah, mengajak kepada bid'ah. Haram di masjid. Karena bid'ah diharamkan. Perkara yang berbau syariat. Kita umumkan ada orang meninggal di masjid supaya dia datang sholati. Dianjurkan untuk diumumkan. Karena Nabi pernah mengumumkan di sahabat di masjid ketika meninggal Raja Najasyi. Beliau umumkan di masjid. Kemudian beliau ajak sahabat keluar sholat di musola. Di lapangan. Mensolati jenazahnya Raja Najasyi dengan sholat goib. Ini bentuknya. Tidak bisa kita katakan bahwa pengumuman di masjid diharamkan. Adapun mubah, ini terkait dengan maslahat umum. Kita umumkan di masjid untuk kerja bakti, bersihkan jalan, bersihkan selokan misalnya. Iya, ini yang bersifat mubah di masjid. Ini wallahualam secara singkat yang begitu. Karena tidak bisa kita mutlak itu bilang tidak boleh pengumuman di masjid. Iya, makruh yang bernilai makruh. Umumkan di masjid supaya orang ikuti TikToknya. Misalnya, masa di masjid umumkan itu? Kan tidak cocok, kata. Iya, tidak cocok untuk kemaslahatan pribadi. Karena masjid itu maslahat umum.
masjid itu adalah untuk maslahat umum, bukan maslahat pribadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa hukum endorse yang mana penjual memberi dagangannya secara cuma-cuma ke influencer, yaitu orang yang terkenal dan followersnya banyak, dan membayar influencer tersebut untuk mempromosikan dagangannya si penjual dengan tujuan agar dagangannya banyak yang tahu? Penjual iklankan barangnya Penjual kasih ke Telegram supaya dia pakai. supaya dia pakai. Diiklankan ke orang. Tidak apa-apa, mubah. Tidak apa-apa orang iklankan jualannya. Mubah. Ya kan, supaya orang tahu barang yang dia jual. Ketika barangnya mubah, maka mubah dia iklankan. Kalau barangnya haram, haram dia iklankan. Haram dia iklankan. Tidak apa-apa, boleh orang beriklan. Dia mengiklankan barangnya dan boleh dia pakai jasa untuk mengiklankan barang. Tidak apa-apa, boleh hal tersebut, wallahu alam, selama barang dagangannya mubah. Barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apabila anaknya memberikan rumah kepada orang tua, ketika orang tua meninggal, apakah termasuk warisan untuk anaknya tersebut? Termasuk. Cuman bukan lagi hanya miliknya kalau dia punya saudara yang lain. Jadi rumah itu jadi warisan. Tidak boleh dibilang ini kan saya kasih, maka kembali ke saya. Bukan. Ketika sudah dikasih orang tua dan orang tua meninggal, maka rumah itu jadi warisan. Semua anaknya itu orang tua berhak untuk mendapatkan warisan itu. Itu saja yang harus diperhatikan, karena banyak orang sudah berikan kepada orang tuanya dan setelah orang tuanya meninggal diambil kembali. Tidak boleh, haram. Kata Nabi SAW, al-a'id fi hibatih kal-a'id fi qoyih kal-kalbi ya'udu fi qoyih. Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Na'udzubillah. Jadi kalau dia dapat karena warisan, mubah. Tapi kalau dia ambil kembali yang telah diberikan kepada orang tuanya, maka seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Wallahu a'lam. Sini Ge, masih ada di depan. Dalam Ge. Itu ada kosong. Masuk, Tapi bisa bawa kursi tak? Ya, masuk-masuk ya, Bu. Yang penting amain kopi tak. Begitu Ri. Yang penting kopi aman. Aman, Ustaz. Badan biar basah. Apa-apa. Ada yang hangatnya, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apa Ustaz? Bagaimana hukumnya apabila ketika sholat ada keluar angin dari bawah, tapi tidak terdengar dan tidak berbau, dan itu berulang setiap akan mengulangi sholat? Apakah itu terhitung udzur atau sakit? Yakin ada keluar. Kalau yakin ada keluar, ya batal. Adapun kalau hanya was-was, tidak boleh dibatalkan. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, seorang dihayalkan dia dapat sesuatu dalam sholatnya, dihayalkan kepadanya, ada was-was bahwa telah keluar sesuatu, maka Nabi berkata kepadanya, la yang sorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan dia berpaling, jangan dia batalkan sholatnya sampai dia dapat dengar suara atau cium bau. Adapun kalau hanya sekadar was-was, enggak. Kata Nabi jelas, la yang sorif, jangan dia batalkan. Yakin ada bau, ada suara, baru batalkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan lagi yang kita bacakan sebelum kembali ke ikhwan. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Boleh tidak kita menyentuh atau mencium Ka'bah pada saat tawaf sedang berihram? Mengingat peraturan yang tidak boleh tawaf apabila tidak berihram, dan Ka'bah dikasih parfum, apakah boleh kita mencium termasuk larangan setelah ihram?
Ka'bah ya. Kita pertama tidak sunnah mencium Ka'bah. Sunnah mencium Hajar Aswad. Jika bisa. Tidak sunnah mencium Ka'bah. Sunnahnya adalah mencium Hajar Aswad. Berdasarkan hadits Umar. Berdasarkan hadits Umar. Beliau nukil bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Jadi bukan mencium Ka'bah. Sekali lagi, mencium Hajar Aswad itu yang sunnah. Kalau mencium Ka'bah, tidak ada dalil yang menunjukkan akan sunnahnya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kita kembalikan ke Evan. Ya, silakan. Izin Ustadz, pertanyaan yang masuk. Bismillah, Afwan Ustadz. Bolehkah mengambil ilmu kepada ustadz-ustadz yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, tapi suka mencela penguasa? Barakallahu fikum. Kalau mencela penguasa bukan dari ciri ahli sunnah. Ciri ahli sunnah adalah tidak mencela penguasa, bahkan mendoakan kebaikan kepada mereka. Orang seperti itu kita tidak ambil ilmu darinya. Karena nanti kita juga akan ikut-ikutan. Iya. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah tidak mencela pemerintah. Walaupun dia zalim, bahkan walaupun dia mengambil harta kita, walaupun kita dipukul, maka kita tetap dengar dan taat. Dan walaupun pemimpin itu adalah budak, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang bagus nasabnya yang ditahu, tanpa melihat fisik, tanpa melihat kedudukan sebelumnya. Kapan dia menjadi penguasa, kata Nabi, isma' wa ati'. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dengar dan taat, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak Habasyi. Artinya nasabnya bukan orang terpandang. Tidak boleh kita mencelanya. Kita harus dengar dan taat selama dia menjadi penguasa. Itu sudah menjadi ciri ahli sunnah wal jamaah. Yang mencela pemerintah, penguasa, membicarakan kebijakan pemerintah bukan pada tempatnya, itu bukan ciri ahli sunnah. Bukan ciri ahli sunnah. Kita tidak mengambil ilmu darinya. Karena itu orang dolim. Itu adalah orang dolim. Dan Allah larang kita bercondong kepada orang dolim. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang dolim sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Kita tentunya jaga diri kita. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tadi tentang pemberian barang kepada orang tua, seperti motor. Terus orang tua kan meninggal dunia. Terus motornya saya ambil kembali, Ustaz. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Karena itu terjadi sama saya. Baik. Kita berapa bersaudara? Saya sekarang 4, Ustaz. 4, Pak? Iya. Berarti itu warisan untuk 4, Pak. Solusinya saya jual, Ustaz. Iya, jual baru bagi. Oh iya, syukran, Ustaz. Iya, karena kan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita dapat karena itu adalah warisan, mubah. Tapi kalau kita ambil kembali karena itu kita yang kasih, haram. Berdalil dengan hadis tadi. Karena sebenarnya hadis tadi itu ada lanjutannya. Al-a'id fi hibati kal kalbi ya'udu fi qayyi wa laisa lana mathalus saw. Orang yang ambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Dan kami tidak memiliki perumpamaan yang paling buruk. Yang lebih buruk daripada itu. Jadi seperti itu, Pak. Seharusnya kita tanya saudara-saudara kita, ini motor warisan. Kita jual saja baru kita bagi. Kecuali mereka juga gugurkan, ambil mak itu. Kami gugurkan bagian kami untuk kamu saja karena dulu kamu kasih. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, bismillah. Masih perkara warisan, Ustaz. Ada 4 orang bersaudara, Ustaz, di mana salah satu saudaranya ini tidak berkeluarga.
semasa hidupnya dia menyampaikan ke satu saudaranya saja, yang dimana dua saudaranya tidak mengetahui bahwa hartanya ini diberikan secara hibah ke saudaranya yang satu, tapi hanya secara lisan saja, Ustaz, tidak berdasarkan proses legalitas. Setelah meninggal diumumkan bahwa harta ini diberikan ke saya. Dan ada salah satu dari 4 bersaudara ini tidak mengetahui, sehingga beliau protes, Ustaz, bahwa ini seharusnya jatuh waris. Sementara 2 saudaranya ini mengetahui bahwa betul diberikan secara hibah, hanya secara lisan saja, Ustaz. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Jazakallah khair. Begini, Mbak. Alhamdulillah. Sebenarnya ini saya harus memastikan. Kita harus paham hibah itu. Apa itu hibah? Hibah itu yang diberikan saat hidup dan dikasih saat hidup. Itu dibilang hibah. Adapun diberikan saat hidup dan dikasih setelah meninggal, itu bukan hibah, Pak. Itu wasiat. Jadi harus kita bedakan ini, karena sebentar itu ada hukum di sini. Kita itu bilang hibah kalau diberikan saat hidup dan dikasih saat hidup. Dia bilang, ini HP saya mau kasih ke kamu. Dia kasih hibah. Kalau dia bilang, ini HP saya kasih ke kamu, tapi nanti ambil setelah saya meninggal, wasiat. Pastikan dulu, apa tadi berarti? Hibah atau wasiat? Menurut beliau, Ustaz, hibah karena barang itu diberikan semasa hidupnya. Baru langsung dikasih? Langsung dikasih, cuma tidak diketahui oleh saudaranya yang lainnya. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Kan hibah itu tidak harus diketahui oleh seluruh ahli waris. Itu kan untuk menjaga perselisihan saja. Jadi hibah itu tidak harus. Kan orang kasih anaknya, ini kamu saya belikan rumah ini. Tidak perlu ditahu oleh anak yang lain. Yang penting adalah diberikan juga yang lain. Itu kan masalah hibah, Pak. Hibah di antara anak itu yang penting semuanya dikasih. Walaupun yang dikasih sesuai dengan kebutuhan. Si besar dibelikan baju, sampai yang kecil juga dibelikan. Tapi tidak mungkin kasih sama. Bajunya ukurannya kan tidak begitu. Yang penting sama-sama dibelikan baju. Itu dibilang hibah, Pak. Harus adil dalam pemberian. Dan tidak harus semuanya tahu. Tidak harus semuanya tahu. Kalau misalnya satu saudaranya saja yang dikasih hartanya, Ustaz. Yang lain, saudara yang lainnya dia tidak ada sesuatu yang dikasihkan, sehingga saudaranya ini menganggap bahwa karena kami tidak tahu, harusnya jatuh secara waris. Nah, warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si saudara tadi itu saat dia meninggal, bukan yang telah dia belanjakan, bukan yang dia hibahkan saat hidup. Kalau begitu nanti berarti semua yang dia mau belanjakan harus dikasih tahu yang lain. Begitu kejadiannya, Pak. Tidak harus. Orang bebas mengatur hartanya. Ya, tak? Orang bebas mengatur hartanya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Silakan. Bismillah. Sampai sekarang, Ustaz, kedua orang tua masih hidup, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kita tanya warisan. Karena kalau tanya ke warisan berarti kita berharap meninggal cepat. Kami ada 9 bersaudara, Ustaz. 3 diantaranya laki-laki dan 6 orang perempuan. Tetapi kecenderungan orang tua, Ustaz, harta yang diberikan, Ustaz, lebih banyak kepada yang perempuan, Ustaz. Bolehkah seorang anak laki-laki menuntut, Ustaz, untuk disamakan, Ustaz? Karena cenderung misalnya, Ustaz, pemberian tanah, Ustaz, cenderung kepada perempuan yang lebih banyak daripada yang laki-laki.
Bahkan ada pihak yang laki-laki yang tidak mendapatkan Ustaz. Bolehkah seorang anak Ustaz meminta haknya Ustaz? Masya Allah. Tidak boleh Pak. Punyanya tahu Pak. Yang boleh hanya menasehat. Boleh menasehati. Pak, Bu, kalau memberi anak harus adil. Nasihati. Adapun menuntut hak, ya jangan. Karena yang kita punya juga punyanya bapak dan ibu. Tak. Apalagi punyanya ibu bapak. Nggak ada hak. Tak. Kalau bapak tak mengambil motor tak, nggak boleh kita protes. Iya. Syekh Alamin Singkiti, Muhammad Alamin Singkiti rahmahullah. Ada orang bertanya kepadanya, orang tuaku menjual mobilku. Gimana hukumnya itu tanpa izin dariku? Kata Syekh, kalau saya diambil mobilku dan dijual oleh orang tuaku, saya akan mendoakan keberkahan. Saya akan mengatakan barakallahu fi bai'ik. Semoga Allah memberkahi jual belimu. Karena kenapa? Mobilku itu punyanya ayah. Iya tak? Coba ayah tak berjuang untuk menikahi ibu tak? Akan ada kita. Akan ada itu mobil. Tidak ada tuh. Tidak pantas kita protes. Kita cuma menasihati dalam bab unsur akhoka doliman au matlumah. Tolong saudaramu dalam keadaan dia dolim atau didolimi. Dalam bab itu saja. Bukan dalam bab memberontak. Nah, terhadap orang tua. Wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini minta izin atas pertanyaan saya. Masalah ini dalil yang ada di dalam Al-Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan bagi menjual beli dan diharapkan adalah riba. Bagaimana ini Ustaz? Seruan biasa penjual mengatakan kalau dia menjual umpamanya 100.000, ditawar oleh pembeli 50.000 umpamanya. Penjual mengatakan ini belum sampai modalnya ini Pak. Padahal ada sudah keuntungan di dalamnya. Bagaimana ini Pak Ustaz? Keuntungan ini apakah termasuk mubah atau haram? Dan yang kedua, masalah bidah ini, apakah semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu adalah bidah? Karena banyak sekarang sih banyak yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh umatnya. Apakah itu termasuk bidah? Diharamkan oleh Ustaz. Makasih banyak. Baik. Untuk yang pertama, Masya Allah. Saya kira kita bertanya tentang riba ya. Ternyata pertanyaan tadi itu kan bukan masalah riba. Bukan masalah riba. Jadi tidak masuk riba. Hanya saja seorang itu dalam berdagang harus jujur. Kalau mau diberkahi. Kalau mau diberkahi. Dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa. Fa'in bayyana wa sadaqa. Burika lahuma fi bay'ihima. Wa in kadaba wa katama. Muhiqat barakatu bay'ihima. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu punya hak memilih jadi atau tidak. Tidak perlu kita dusta-dusta atau apa. Punya hak pilih dia jadi atau tidak. Kalau dia jelaskan dan dia jujur, diberkahi jual beli. Kalau dia dusta dan menutup-nutupi, maka tidak diberkahi jual belinya. Kalau tadi itu orang tawar 50.000, sudah untung, tapi dia bilang modalnya itu atau tidak sampai modalnya, dusta. Seharusnya dia bilang saja tidak bisa turun situ. Saya tidak menurunkan harga sampai di situ. Kalau dia mau beli, alhamdulillah. Kalau tidak, juga alhamdulillah. Yang penting jujur.
Yang penting jujur. Itu yang diberkahi. Banyak orang berdagang dusta, bahkan dia bilang begitu seperti tadi yang banyak. Modalnya itu, padahal sudah untung. Atau tidak sampai modalnya, padahal sudah sampai. Dusta. Makanya jangan heran, uang yang didapat hari ini habis juga hari ini. Tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Hindari yang namanya dusta dalam jual beli. Dia berdosa tadi karena dusta. Dia berdosa tadi karena dusta. Wallahualam. Untuk pertanyaan yang kedua, iya, alhamdulillah. Bapak bilang tadi apa tadi? Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Ustaz dianggap bidah atau haram. Bagaimana sekarang ini Pak Ustaz? Kelakuan umat tidak pernah dilakukan oleh umat, Nabi dilakukan umatnya. Bagaimana itu Ustaz? Iya, seperti yang kita tahu itu. Seperti yang kita katakan tadi Pak. Semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bidah. Semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bidah. Walaupun banyak orang melakukan. Walaupun banyak orang yang melakukannya. Karena yang menjadi timbangan syariat adalah Nabi pernah lakukan atau tidak. Itu timbangan. Karena timbangan amalan itu ada dua. Hadits pertama innamal amalu binniyat. Itu timbangan pertama, timbangan batin. Timbangan batin. Timbangan kedua, hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadits ya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, terkait dengan timbangan amalan secara zahir. Timbangan amalan secara zahir. Bisa kita baca dalam riwayat Bukhari Muslim, juga riwayat Muslim. Hadis ini hadis terkenal. Ia dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha. Itu lafaz Bukhari Muslim. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa saja yang ahdatha, yang mengada-ada dalam perkara kami, perkara kami maksudnya dalam perkara Islam, dalam perkara agama, ma laysa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Dalam riwayat Muslim dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan bukan di atas perkara kami, perintah kami, maka dia tertolak. Ini jelas dalam hadits Nabi SAW. Ini riwayat Bukhari Muslim, dan riwayat Muslim disepakati oleh kaum muslimin untuk diterima. Maka dengan hadits ini adalah merupakan timbangan amalan dohir. Kalau niat baik dan dohirnya sudah sesuai dengan yang Nabi lakukan, diterima. Kalau niat baik, dohirnya tidak dilakukan oleh Nabi, maka ditolak. Demikian pula kalau dohirnya sudah sesuai dengan yang Nabi lakukan, tapi kita tidak ikhlas, ditolak. Maka harus dua ini. Ikhlas karena Allah, kemudian pernah Nabi lakukan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Satu lagi. Ya, bismillah. Ustaz, izin bertanya. Tentang silaturahim dan silaturahmi. Itu nanti Ustaz mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, tentang silaturahim dan silaturahmi. Baik, Pak. Ya, kemudian Ustaz terkait dengan hal tersebut, ilustrasi lagi. Ketika seseorang putus di dalam hal silaturahim dengan sepupunya, berarti kan sepupu itu satu rahim Ustadz ya. Kemudian suatu ketika salah seorang tersebut ingin memperbaiki. Nah, dia maksudnya mendekati. Nah, di dalam pendekatan tersebut Ustadz, apakah kita ketika kita ingin lebih dekat lagi supaya aman, kita berikan hadiah, ya, hadiah itu macam-macam lah. Kemudian yang terkait dengan hal tersebut, si yang ingin pendekatan ini khawatir kalau pendekatan ini tidak diterima. Nah, bagaimana Ustadz di dalam hal ini? Terima kasih. Baik. Jadi yang kita tanya apa, Pak? Yang
Kalau dia khawatir tidak diterima. Yang pertama adalah tentang kata silaturahmi dan silaturahim. Mohon dijelaskan. Yang kedua terkait dengan hal tersebut ada suatu masalah sehingga terjadi putus hubungan dengan sepupunya. Kemudian akan yang satu ini akan ingin pendekatan, ingin berbaikan. Nah, pada saat berbaikan itu supaya jalannya bagus, dia berikan hadiah. Namun khawatir pada saat pendekatan tersebut yang bersangkutan tidak menerima, ini bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Baik, Pak. Masya Allah. Itu di pertanyaan Bapak yang pertama tadi silaturahmi. Itu kan bahasa Indonya, Pak. Bahasa Indo kan kalau kita buka kamus besar, itu memang tulisannya silaturahmi. Di kamus kita. Iya, di kamus kita. Memang di kasro itu huruf terakhir. Kalau istilah Arabnya. Maksudnya kita pakaikan i di akhir. Silaturahmi. Silaturahmi. Yaitu tali persaudaraan. Tali persaudaraan. Di bahasa Arab juga sama. Kalau bahasa Arab tidak disukun huruf h-nya. Silaturahimi. Rohimi. Iya. Tidak disukun h-nya, Pak. Tapi itu bahasa Arab. Itu hanya bahasa Arab. Sama-sama di akhirnya di kasro. Di harokat kasro, Pak. Harokat bawah kalau bahasa Arabnya. Itu perbedaan dalam mengucapkan. Kadang orang ucapkan Indo dengan Arab atau Arab dengan Indo. Padahal sama saja itu, Pak. Silaturahimi bahasa Arabnya. Bahasa Indo kita silaturahmi. Itu masalah. Semua adalah yang memiliki hubungan tali kandung. Tali rahim dengan kita. Diterangkan oleh para ulama, maksudnya ini bapaknya bapak ke atas. Ibunya bapak ke atas, gitu Pak. Itu dibilang saudaranya bapak yang memiliki hubungan rahim. Ke bawah anaknya anak. Ke samping itu tadi saudaranya bapak, saudaranya kita. Itu namanya itu yang memiliki hubungan rahim. Hubungan rahim. Kemudian masalah berikutnya tadi ada orang kita mau mendekat kepadanya, kita kasih hadiah tapi dikhawatirkan akan tidak diterima. Lakukan saja, Pak. Iya, karena dalam hadits Nabi, kalau kita berbuat baik kepadanya, kemudian kita berbuat jahat, dia berbuat jahat kepada kita, maka seakan-akan kita memasukkan di mulutnya adalah arang panas. Kita menyumbat mulut. Jadi lakukan saja, nggak usah bersangka. Iya, karena memang hadits Nabi SAW tahabu, saling beri hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Lakukan saja dengan ikhlas. Insya Allah akan datang kecintaan saudara kepada kita. Wallahualam. Barakallahu fiik. Iya, sini dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sedikit lanjut tentang pertanyaan teman kami tadi tentang Bilal, Ustaz. Bagaimana amalannya Bilal yang salat sunnah wudhu sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi? Kemudian yang kedua, Ustaz, pertanyaan kami. Baik. Tunggu, Pak. Pernyataan tak itu. Amalannya Bilal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang salat sunnah wudhu, Ustaz, yang kami dengar begitu, Ustaz. Masa, Pak? Ya. Masya Allah. Kan Nabi menganjurkan sholat sunnah wudhu. Masa tidak dilakukan oleh Nabi? Anggaplah, saya terima ini, Pak. Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah wudhu. Anggaplah, Pak. Anggap. Di dalam perhitungan sunnah Nabi, Pak, ada 3. Pertama Nabi ucapkan. Itu dianggap sunnah Nabi. Kedua, Nabi lakukan. Dianggap sunnah Nabi. Ketiga, Nabi benarkan. Sekarang yang Bilal lakukan, Nabi benarkan atau tidak?
Kan begitu Pak. Masuk sunnah Nabi. Karena sunnah itu ada sunnah qauliyah, bahasa Arabnya ini. Ada sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Nabi berucap, kita lakukan. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Nabi berbuat, kita juga berbuat. Ada sunnah takririyah, pembenaran. Nabi benarkan, kita lakukan. Itu sunnah Nabi. Bukan karena lakukan perbuatan Bilal. Ini Pak selama di zaman wahyu. Tidak boleh kita setelahnya bilang, berarti boleh ya kita berbuat sendiri. Pertanyaannya Pak, lagi di zaman wahyu Ki. Jadi semua yang dilakukan di zaman wahyu itu dianggap sunnah Nabi. Jika Nabi lakukan, Nabi ucapkan atau Nabi benarkan. Itu Pak, jangan salah paham. Jangan sampai kita berdalil dengan hadits Bilal. Bilal melakukan sholat sunnah wudhu berarti boleh kita mengada-ada. Nah, beda. Ini di zaman Nabi. Nabi tahu dan Nabi benarkan. Cuman perkataan orang berarti Bilal melakukan sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi. Ini sangat salah. Nabi anjurkan sholat sunnah wudhu. Terus Bilal lakukan. Dia jaga. Kan kita dianjurkan untuk menjaga sunnah. Dan istiqomah di atas sunnah. Memang dianjurkan. Alaikum bisunnati, kata Nabi. Wajib kalian selalu berada di atas sunnah. Itu yang Bilal lakukan, Mbak. Jangan sampai kita bilang Nabi tidak pernah anjurkan. Wah, sangat jauh. Wallahualam. Ya, syukur Ustaz jawabannya. Kemudian yang pertanyaan kami, bukan pertanyaan mungkin sekedar mohon kiat-kiat Ustaz, bagaimana supaya mudah dalam beribadah, kemudian bisa nikmat dalam beribadah Ustaz. Terkadang kalau sujud ingin sekali cepat bangkit Ustaz. Begitu minta kala baca Quran ingin sekali cepat selesai atau berhenti baca Quran Ustaz. Syukur Ustaz. Baik. Itu di masalah ini masalah kecintaan dalam beramal sebenarnya. Iya. Kalau kita bertanya terkait dengan kiatnya, tentunya kita pertama baca hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'u. Kita harus bersemangat di atas apa yang bermanfaat untuk kita. Dan tidak ada yang paling bermanfaat untuk kita ketika berjumpa dengan Allah selain amalan yang pernah kita lakukan. Ini langsung pertama, kita semangat di atas apa yang bermanfaat, bahwa ini sholat paling bermanfaat untuk saya. Ini baca Quran, ini yang bermanfaat untuk saya. Makanya kita semangat untuk melakukannya. Yang kedua, lanjutan hadits Nabi. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Artinya, iya, kalau kita mau tetap istiqomah dalam beramal, dan semangat dalam beramal, kita harus minta pertolongan kepada Allah. Berdoa supaya dibantu. Makanya Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, digandenkan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, karena kita tidak bisa ibadah tanpa pertolongan dari Allah. Jadi harus minta kepada Allah pertolongan supaya bisa beribadah, bisa sholat, bisa baca Quran, dan bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, kita berusaha mendekati yang disunnahkan oleh Nabi. Disunnahkan oleh Nabi. Tidak melebihi yang disunnahkan. Istiqomah di atas sunnah walaupun sedikit, itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada berlebihan dan kita tinggalkan setelahnya. Habbul amali ilallahi adwamu hawain qol, hadits Aisyah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus kita lakukan walaupun sedikit. Lebih baik kita tahun ini, hari ini, pekan ini, bulan ini, misalnya kita bersedekah 100.000, karena besok bisa lagi 100.000, lusa bisa lagi 100.000, bulan ini 100.000, bulan depan bisa 100.000 lagi. Daripada semua disedekahkan hari ini tapi bulan depan tidak bisa, hari ini tapi besok tidak bisa. Enggak, yang paling dicintai adalah sedikit tapi istiqomah.
Iya, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Dua penanya terakhir. Ya, ini dulu sama terakhir Abu. Bismillah. Assalamualaikum. Tapi Ustadz, kami ini orang awam Ustadz. Bagaimana cara kita mencari guru yang baik dalam beragama? Apakah ada ciri-ciri Ustadz atau pengajar yang baik? Dan adakah dalil dari hal tersebut terkait guru yang baik untuk kita ambil ilmunya? Kemudian yang kedua Ustadz, ada Satu-satu untuk teman. Iya, karena dia bilang dua. Nih ya. Jadi itu yang pertama itu. Memang kita dianjurkan mencari guru yang baik. Karena agama, ilmu itu agama. Dari dulu, bahkan dari zaman tabi'in, masih dekat dari zaman kenabian, Muhammad ibnu Sirin telah berpesan, "Inna hadal ilmu din. Panduru aman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu kan agama. Perhatikan kepada siapa kalian ambil agama kalian. Iya, perhatikan kepada siapa kalian ambil agama kalian. Karena belajar agama itu ilmu. Kita dengannya beramal. Kita orang awam itu belajar untuk beramal. Belajar untuk beramal. Kita orang awam itu belajar untuk beramal. Kalau bisa berdakwah, alhamdulillah. Bisa mengajak yang lain, alhamdulillah. Itu sudah bonus. Itu sudah bonus. Iya. Tapi awal kita belajar untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita sendiri. Sehingga kita harus mencari guru yang memang menyampaikan ilmu warisan Nabi. Ilmu warisan Nabi. Supaya kita juga mengamalkan warisan Nabi. Itu yang kita harus lakukan. Kemudian gimana caranya tahu? Kita menilai zahir. Ketika seorang zahirnya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, maka itulah guru yang baik. Itulah guru yang baik. Menyampaikan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Tidak cukup Quran dan Sunnah saja. Karena banyak orang berbicara Quran, berbicara Sunnah, tapi tidak di atas pemahaman para sahabat. Harus ada pemahaman para sahabat. Itu ditegaskan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama sebelumnya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan yang lainnya. Kita lihat guru yang memahami Quran dan Sunnah di atas pemahaman sahabat. Di atas pemahaman sahabat. Itu wallahu alam dalam pertanyaan tadi. Barakallahu fiik. Ya, terakhir. Bismillah. Saya pernah dengar ada ustaz berkata, dosa itu menyempitkan rezeki. Nah, bagaimana seseorang itu ketika dia berhijrah dan bertobat bersungguh-sungguh tidak melakukan dosa-dosanya dari masa lalu, apakah rezekinya itu ditetapkan sempit atau bisa diperluas? Pertama Pak, alhamdulillah ketaatan itu sebab lapangnya rezeki. Dosa itu sebab sempitnya rezeki. Di Quran. Di Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk sebuah negeri, sebuah tempat beriman dan bertakwa, kami akan membukakan untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Dibukakan. Berarti ketakwaan dan keimanan itu sebab rezeki itu dibuka. Rezeki itu dibuka. Lawannya berarti dosa dan maksiat sebab rezeki itu ditutup. Sebab rezeki itu ditutup. Tapi ada orang yang bilang di sana maksiat ji, tapi kaya, banyak mobilnya, banyak rumahnya. Itu namanya istidraj. Kalau kita melihat orang tetap nyaman hidupnya padahal dia maksiat, itu namanya perlalaian. Supaya dia makin lalai. Sampai nanti Allah ambil dalam keadaan dia lalai. Itu bentuk siksaan. Itu pertama. Yang kedua, Allah segerakan
orang yang berbuat dosa dan maksiat itu kenikmatan dunia, di akhirat tidak dapat. Tidak dapat. Kalau ada orang terus ada orang beriman, dia bilang sempit, padahal Allah bilang luas. Kita salah paham rezeki. Rezeki itu tidak harus harta. Hidayah itu rezeki. Kita bisa duduk di majelis ilmu, itu rezeki. Sebagian orang menilai rezeki itu kalau dalam sebulan masuk dari rekeningnya. Nah, kita punya kendaraan yang tidak ketinggalan kalau lagi jalan bersama. Rezeki itu. Kita punya rumah yang lapang bagi kita. Rezeki. Kita punya istri yang soleha. Rezeki. Kita punya tetangga lingkungan bagus. Rezeki, itu rezeki. Jangan ukur dengan rezeki itu adalah dapat harta. Penghasilan bulan ini lebih banyak daripada bulan lalu. Alhamdulillah rezeki. Sebagian orang bilang alhamdulillah kalau dapat kiriman uang. Kalau dapat kiriman hidayah, tidak pernah bilang alhamdulillah. Padahal itu lebih mahal daripada kiriman uang. Karena kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sekiranya ada seorang dapat hidayah karena kamu lebih baik daripada unta merah. Daripada harta yang paling berharga di waktu itu. Berarti hidayah lebih baik daripada seluruhnya. Itu rezeki. Itu adalah rezeki. Dipahami saja begitu. Karena sebagian orang, wah kenapa dulu ya sebelum kenal hidayah, Masya Allah, uang di rekening. Tidak bisa dilihat nolnya saking banyaknya. Tapi setelah kena hidayah, tidak ada juga nolnya, tidak bisa dilihat karena sudah tidak ada. Dia kira itu sudah sempit rezekinya, bukan. Iya, tidak ada yang lebih mahal daripada hidayah. Itu harus dipahami. Alhamdulillah, wallahualam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi hujan, akan tetapi semangat menuntut ilmu tetap membara di jiwa kita. Alhamdulillah, dan untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri, kami mengucapkan kepada Al-Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum wa yassarakumullah fi kulli umurikum, karena sebabnya lah telah tersampaikan ilmu kepada kita semua. Dan ana memohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. Semoga majelis di pagi hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.